183 penumpang. Sementara itu penumpang yang naik dari stasiun Tugu menuju berbagai tujuan di wilayah Daop yang lain ada total 2.697 orang. Dan sebagai informasi tambahan untuk Yogyakarta adalah salah satu kota tujuan mudik di Pulau Jawa ini, sehingga peningkatan penjualan tiket malah terjadi pada H+ Lebaran atau pada masa arus balik yang saat ini sudah terjual sampai 82%. Rosyan Anwar melaporkan langsung dari stasiun Tugu untuk Pro 3 RRI. Ya, dari Yogyakarta, pendengar, kita menuju ke wilayah yang lain. Ini H-10, suasana Pelabuhan Bakahuni masih cenderung sepi. Seperti apakah pantauan selengkapnya? Ada reporter kami, Teguh Sehnyo dari Lampung. Silakan Teguh, informasi Anda. Halo. Ya, Teguh, silakan laporan Anda. Ya, baik pendengar RRI dan juga kita dapat kami laporkan langsung dari Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan, di mana pada pagi hari ini dapat kami informasikan terkait kondisi terkini yang ada di Pelabuhan Bakahuni khususnya. Pendengar, dari pantauan kami langsung di lapangan, situasi dan kondisi yang ada di Pelabuhan Bakahuni sendiri belum ada tampak aktivitas para pemudik yang berasal dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Dapat kami sampaikan juga pada hari ini kami memantau secara langsung di pintu gerbang tol pelabuhan, di mana kendaraan yang mendominasi yang pada H-10 saat ini masih kendaraan truk barang dan truk sembako yang akan menyeberang ke Pulau Jawa atau ke Pelabuhan Merak, Banten. Kami juga memantau di sekitaran dermaga, areal parkir, di mana memang persiapan daripada ASDP cabang Pelabuhan Bakahuni telah mempersiapkan beberapa jalur rekayasa lalu lintas dan juga penambahan gerbang tol dan juga pelayanan yang ada di setiap dermaga. Kami juga menginformasikan bahwa pada saat ini jalur rekayasa arus mudik atau pemudik yang memasuki di dalam Pelabuhan Bakahuni sendiri berkaca pada tahun yang lalu, pemudik sempat tersendat di areal parkir dermaga 1 dan di dermaga 2 Pelabuhan Bakahuni. Nah, untuk saat ini pihak daripada ASDP bekerjasama dengan pihak kepolisian Polres Lampung Selatan telah membuka beberapa jalur untuk mengantisipasi kepadatan apabila nantinya terjadi kepadatan kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Pendengar, memang dermaga eksekutif hingga saat ini masih menjadi tempat favorit atau pilihan utama bagi para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Hal inilah yang menjadi atensi khusus bagi para pemangku kebijakan termasuk instansi terkait yang ada di Pelabuhan Bakahuni sendiri. Pendengar, dapat kami sampaikan juga pada saat ini pembenahan daripada penambahan dermaga eksekutif yang ada di dermaga 1 khususnya telah hampir rampung ya pengerjaannya, baik itu dari gangway dan juga tangga yang menuju ke anjungan dermaga eksekutif. Dapat kami informasikan yang awalnya dermaga ekspres hanya 1, dan untuk tahun angkutan lebaran tahun 2023 ini ya daripada ASDP cabang Pelabuhan Bakahuni membuka pelayanan dermaga ekspres ada 2, yaitu di dermaga 7 dan dermaga 1 Pelabuhan Bakahuni. Dari setiap dermaga reguler juga saat ini sudah standby atau ready dalam hal ini untuk menyambut para pemudik yang berasal dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Memang diperkirakan di H-7 nanti, tepatnya di hari Sabtu, pemudik yang berasal dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa juga akan memasuki Pelabuhan Bakahuni. Nah, untuk saat ini kami laporkan memang cukup cenderung sepi, karena memang Pelabuhan Bakahuni sendiri di Hamin seperti ini hanya menerima pemudik yang berasal dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan untuk fasilitas keamanan dan juga fasilitas lainnya itu di Pelabuhan Bakahuni
saat ini sudah siap, baik itu dari aparat kepolisian juga, yang rencananya memang akan melakukan pengawalan secara khusus bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 apabila saat tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Untuk sementara, kita yang kami laporkan dari Pelabuhan Bakauheni, kembali ke Jakarta. Ya, demikian tadi informasi dari Lampung. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Jelang arus mudik 1444 Hijriah, ternyata aktivitas kendaraan yang masuk ke dalam dan keluar kota Palembang masih dalam batas normal. Informasi ini selengkapnya dilaporkan oleh Aditya Abrianto. Aditya. Ya, Bu Swita Ayu dan juga pendengar dari Palembang, Sumatera Selatan, dapat kami informasikan sampaikan terkait pergerakan arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah, di mana pergerakan kendaraan yang akan masuk maupun keluar, khususnya di dalam kota Palembang, Sumatera Selatan, masih terpantau cukup normal dan stabil. Dan untuk pergerakan sendiri yang masuk ke dalam kota Palembang masih didominasi kendaraan tonasi berat, di mana memang jelang perayaan hari Idul Fitri 1444 Hijriah nanti, seluruh aktivitas kendaraan tonasi berat memang sudah akan dibatasi. Sementara pendengar, Sumatera Selatan atau kota Palembang yang menjadi salah satu wilayah tengah perlintasan di Sumatera Selatan menjadi konsen atau atensi Mapolda Sumsel untuk mengamankan para pemudik yang akan melintas masuk ke dalam kota atau menuju baik dari Lampung, Provinsi Lampung, maupun menuju ke wilayah Medan, Pekanbaru maupun Padang dan Jambi. Di sini juga jajaran Polda Sumsel sejauh ini masih hanya menyediakan beberapa pos untuk pengamanan arus mudik, sementara konsentrasi atau atensi masih ditujukan di pusat-pusat keramaian dan juga seperti terminal dan bandara maupun stasiun kereta api Palembang. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi juga menegaskan bahwa saya concern sampai saat ini sejak beberapa minggu kemarin masih dilakukan di pusat keramaian, baik perbelanjaan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi juga mengatakan sudah menyebar seluruh personil untuk melakukan pengamanan pada perayaan Idul Fitri nanti. Ya, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi juga mengatakan bagi masyarakat yang hendak melakukan aktivitas mudik atau perjalanan mudik nanti, khususnya mereka masyarakat Palembang atau Sumatera Selatan, untuk dapat menginformasikan atau menyampaikan kondisi rumah. Apabila memang saat akan melakukan pemberangkatan rumah dalam keadaan kosong, dapat melaporkan ke RT atau RW untuk memastikan agar kondisi keamanan saat masyarakat sedang berada di kampung halaman dan meninggalkan rumah kosong dapat dibantu untuk dikontrol kondisi rumahnya. Dan di satu sisi jajaran Polda Sumsel juga meminta bagi pemudik yang akan melintas di jalur Sumatera Selatan, khususnya yang tidak menggunakan jalur tol, untuk tetap memperhatikan waktu-waktu pemberangkatan, karena memang sebagian besar perlintasan yang dilewati di luar non-tol sendiri merupakan jalan-jalan dengan dominasi hutan, sehingga ini menjadi perhatian untuk menghindari pemberangkatan atau melintas saat malam hari. Sementara informasi lain kami tambahkan bahwasanya untuk pemberangkatan mudik tahun ini 1444 Hijriah sendiri, tol Prabu Muli, Palembang Prabu Muli sudah diresmikan atau dibuka, sehingga masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, khususnya masyarakat kota Palembang maupun Prabu Muli yang akan melintas dapat memanfaatkan tol tersebut, di mana sebelumnya saat masyarakat akan melakukan aktivitas baik dari kota Palembang maupun Prabu Muli membutuhkan waktu lebih kurang 2,5 jam sampai dengan 3 jam. Namun sejak dibukanya tol ini sendiri, masyarakat hanya bisa menempuh dengan jarak waktu lebih kurang 1 jam. Namun di satu sisi memang untuk retribusi atau pembayaran tol sendiri masih tidak dikenakan tarif tol, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tol Palembang Prabu Muli yang resmi sudah dibuka untuk lebaran tahun ini. Demikian Puspita Ayu dan juga pendengar dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan kembali ke Pro 3 Jakarta. Indonesia Menyapa Pagi. Memori kolektif bangsa. Bung Tomo.
saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pidato Bung Tomo pada 10 November 1945 di Surabaya membakar semangat para pejuang Indonesia untuk melawan pasukan Inggris dan sekutunya ketika itu. Pidato Bung Tomo inilah yang menjadi penyemangat arek-arek Surabaya untuk bangkit melawan dan tidak gentar oleh serangan 30.000 pasukan Inggris yang dilengkapi dengan senjata canggih. Dengan keyakinan yang tinggi serta semboyan merdeka atau mati, arek-arek Surabaya pantang menyerah dan dengan gagah berani melawan pasukan Inggris di Surabaya. Pertempuran 10 November inilah menjadi cikal bakal ditetapkannya Hari Pahlawan di Indonesia. Terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami di Closing RRI. Kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dengan dialog pelayanan kesehatan kerjasama FKUI dan Radio Republik Indonesia. Pagi ini kami akan membahas terkait dengan kesehatan pada anak ya. Anakku demam, kapan harus ke dokter? Saya Dr. Nina Dwi Putri, SPAK. Selamat pagi, Dr. Nina. Halo. Aku tuh harus bikin lagu ini tuh beda gitu, menjadi versi benar-benar versi aku gitu. Jadi orang lain kan, karena kan perilisannya tuh kan gak jauh juga kan dari Mas Pongki ngerilis. Jadi aku pengennya tuh orang lain tuh kan mungkin bisa aja negatif tingginya mikirnya apaan sih gitu, udah di featuring aja gitu, padahal kan ini baru rilis, atau mungkin apa sih masih enak Mas Pongki gitu kan. Jadi aku berpikirnya kayak ya aku gak usah berpikir aku harus lebih bagus, cuman ya aku harus bikin sesuatu yang beda. Dan ternyata berhasil ya, Alma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari penciptanya aja bilang wah ini berhasil gitu. Kepuasannya berapa Mas Pongki? 1 sampai 10 dengan hasil skornya? Skornya 9 sih saya bilang ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Oh iya, betul. Oke, teman-teman. Jadi buat teman Pro 2, lo harus request lagu Enak Hati Yang Terang dari Pongki juga kolaborasi sama Alma. Request banyak-banyaknya di Pro 2 seluruh Indonesia buat lo yang lagi ada di persimpangan jalan gitu kan, lagi mau ngambil keputusan yang besar, lo dengerin lagu ini. Siapa tahu bisa tepat ngambil keputusannya. Betul ya, gitu. Buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya bisa banget, ada Mas Pongki Barata dan juga Alma Tania, bisa WhatsApp di 0811 800 105. Mas Pongki, Alma, kita break sebentar ya. Oke. Siap. Oke, buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.